dakwah Quran, dakwah edit, dakwah tematik. Bismillahirrahmanirrahim. Kebodohan itu kematian sebelum kematian. Itu kaidah para ulama. Dan selalu ingat terus, ilmu itu kehidupan. Dan kebodohan adalah kematian sebelum kematian. Makanya itu, banyak orang yang nggak punya ilmu, atau punya ilmu nggak diamalin. Hidupnya seperti mayit, hadirin. Nggak ada karya, nggak produktif, nggak ngapa-ngapain. Hidup 3 hari 3 malam hanya manteng di ruang tamu gitu loh, nggak ngapa-ngapain. Itu kan kayak mayit, nggak ngapa-ngapain, nonton gini aja. Beda orang yang punya kehidupan, nanti sibuk sana, terus sibuk sini, bermanfaat bagi orang, ibadah, sujud, nanti bantu orang, nanti baca Quran, nanti sibuk lagi ke sana. Itu baru kehidupan. Ya kalau kehidupan cuma di atas kasur, tanpa ada uzur tentu saja. Tanpa ada uzur. Ya benar, emang itu kayak orang mati, hadirin. Jadi ini yang perlu ditanamkan. Hidup, dan bukan hanya ikut kajian loh hadirin, tapi kita harus hidup dengan ilmu. Makanya ini, wa ini mura'an lam yahya bil ilmi mayyitun falaysa lahu hinan nusyuri nusyuru. Dan seseorang yang tidak hidup dengan ilmu, atau hidupnya tanpa ilmu, itu seperti mayit. Jadi kalau kita ikut kajian nih, misalnya kita ikut Riyadhus Shalihin, tapi udah sampai Riyadhus Shalihin, udah nggak punya hubungan lagi dengan ilmu, nggak diamalin ilmunya, nggak diterapin ilmunya, maka itu berarti kita hidup satu hari itu cuman 1 jam gitu aja. Jadi satu hari hidupnya cuma sejam, yang lain udah nggak jelas tuh hidup kayak apa. Tapi kalau kita belajar Riyadhus Shalihin 1 jam, lalu yang 1 jam ini itu kalau berusaha diamalin, itu bukan 24 jam tuh hadirin, itu bisa 3 pekan baru bisa berjuang lagi gitu. Coba kalau kita, itu misalnya contoh bab ikhlas, kita ngaji Riyadhus Shalihin 50 menit atau 1 jam, emangnya habis itu kita langsung bisa ikhlas? Illa man rahimah rabbuh, kecuali benar-benar dirahmati Allah. Kita kan butuh proses. Nah, proses tuh jungkir balik dulu, babak belur dulu selama 1 bulan. Tapi 1 bulan itu ada kehidupan gitu loh. Karena berjuang kita, ada kehidupan. Bab sabar gitu. Bahasa wasabru diya, dan sabar itu ya, cahaya yang panas. Itu kita mungkin amalkannya tuh 3 pekan. Iya benar ya, sabar tuh. Tapi ada kehidupan, dan disitulah kebahagiaan. Itu hal yang harus selalu ditambah. Beda kan hidup dengan gairah tuh beda, hadirin. Hidup dengan gairah itu beda, dan Allah yang memberikan hal tersebut. Hidup pesimis, aduh udah ada yang lemas, apa kehidupan kayak gitu. Dan ini bukan tentang uang. Bisa aja dia punya gairah, tapi nggak punya duit, tapi semangat dia, nggak punya uang. Misalnya ini baru di PHK deh, diputus kontrak, tapi karena hidupnya dengan ilmu tentang ikhlas, ilmu tentang ridho, ilmu tentang sabar, ilmu tentang tauhid, ilmu tentang nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Tuh semangat dia. Gitu hadirin. Ilmu, kita baru bahas beberapa hadis di, saya harus urus keluarga orang. Itu kan semangat jadi. Setelah saya ngurus keluarga sendiri, saya harus ngurus keluarga orang.
Maksudnya bukan kepo ngeribetin orang atau pengen tahu urusan orang, bukan, tapi ngebantu gitu. Sebagaimana kita bahas. Tak, jadi kan gairah, harus ke sana, mau ngapain? Mau ngurusin ini. Akhir satu hari itu sibuk kita. Dan bahagia, tenang, nyaman karena ngurusin itu. Kan katanya mengurus dengan baik. Nah, dia lagi. Nah, orang ini lagi ibadah, lagi beramal soleh, lagi pergi ke sana ngebantu orang. Nah, saya harus ngurus keluarganya. Oh, keluarganya butuh ini, saya nyari dulu. Nah, itu ada kehidupan, bahagia kita. Tapi adapun hidup tuh megang remote aja, hadirin. Gitu. Bahagia nggak sih kalau hidup cuman tiap jam habisin pegang remote? Enggak. Itu remote TV, gimana kalau remote AC, hadirin? Itu lebih sengsara lagi tuh hidup sepanjang hari pegang remote AC. Aduh. Ini yang perlu kita renungkan bersama-sama. Oke, saya rasa cukup kita buka sesi tanya jawab sekali lagi untuk hadits-hadits yang sebelumnya. Wassallallahu salam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dan para ulama yang senantiasa memberikan banyak ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah merahmati dan memberikan ilmu yang bermanfaat untuk Ustadz, keluarga, juga kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, jika seorang istri maksimal dalam melayani suaminya, apakah ini termasuk jihad di jalan Allah bagi seorang wanita? Hadirin Allah muliakan, yang pertama, kalau secara teks ya, teks yang dikatakan Nabi jihadnya seorang wanita itu haji. Kata Nabi SAW ketika hadis Aisyah, jihadun la qitala fi, jihad yang tidak ada peperangan dan kontak senjata, itu haji bagi wanita. Nah, adapun apakah istri yang melayani suaminya mendapat pahala berjihad di jalan Allah bagi wanita? Yang pertama, hadirin Allah muliakan, itu tanda istri yang solehah. Dan jika istri bisa membuat suami ridho, maka surga bagi dia biidznillah, setelah iman dan tauhidnya benar. Makanya kan kata Nabi SAW, unzuri aina anti minhu fa innahu jannatuki au naruk. Lihatlah bagaimana suamimu menilai dirimu, karena sesungguhnya suamimu itu surgamu atau nerakamu. Surgamu atau nerakamu. Jadi hadirin Allah muliakan, suami kita adalah Bismillahirrahmanirrahim. Suami kita adalah pintu menuju surga atau pintu menuju neraka. Kalau suami kita ridho, tentu saja di atas ketaatan ya, itu surga. Kalau suami kita nggak ridho, maka itu neraka. Sekali lagi, jika ini berkaitan kata, adapun kalau suaminya ridho istrinya bermaksiat, buka aurat, itu konteksnya beda lagi. Dan hadits Hindun, hadirin, hadis Tirmidzi, ketika Nabi SAW bersabda, ayu mamra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalat al-jannah. Setiap wanita yang wafat
dalam kondisi suaminya ridho, maka dia masuk surga. Istri yang wafat dalam kondisi suaminya ridho sama dia, dan tentu saja imannya benar, tauhidnya benar, nggak melakukan kesyirikan, syirkul akbar, maka insya Allah dia masuk surga. Terus hadirin, apalagi ketika suaminya hidup suaminya itu diisi dengan aktivitas di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin suaminya berdakwah atau menjadi bagian dari dakwah. Suaminya guru, suaminya seorang ustadz, suaminya ngebantu orang, sibuk ngurusin orang-orang susah, anak-anak yatim, yang otomatis benar-benar menyedot energi, tenaga, perhatian, dan fisik. Lalu sang istri berusaha mensupport suaminya dengan melayani dengan maksimal. Mungkin istrinya nggak terlibat, mungkin, tapi dengan memberikan sakinah ketika suaminya pulang, memberikan kenyamanan, ketenangan, berkhidmat, buat suaminya tersenyum, lalu bahagia, terus berusaha jangan sampai suamiku marah, jangan sampai suamiku tuh kepikiran, suami udah capek di luar, beliau udah bantu orang, beliau udah ngurus orang, beliau udah mensupport orang, banyak tantangan di luar. Di rumah beliau tuh harus benar-benar baiti jannati gitu, benar-benar sebagaimana firman Allah, litaskunu ilaiha, agar seorang suami itu hidup tenang bersama istrinya. Sampai-sampai saya nggak akan saya harus keep gitu, jangan sampai suami saya melihat raut muka saya atau gestur saya sedih, nanti jadi kepikiran atau lagi ada masalah. Pokoknya depan suami saya akan tampil all out, saya akan misalnya pendam masalah saya selesaikan jika saya bisa, tapi jangan sampai terlihat, kecuali kalau udah nggak bisa ya. Maka dan dengan itu suami menjadi terbantu, tersupport, fokusnya tertuju untuk banyak hal, karena di rumah udah clear, di rumah sudah nggak ada isu, di rumah udah nyaman. Oh, itu istri akan dapat pahala dari apa yang dilakukan suami di luar, hadirin, dari amal soleh. Istri dapat pahalanya juga kan, ngurusin. Pokoknya kamu fokus aja melakukan amal dan membuat karya sebanyak-banyak dan sebaik-baiknya, mas. Anak-anak urusan aku, misalnya gitu. Kamu gak usah mikir lagi. Pokoknya kalau pulang kamu tinggal main sama anak-anak, tinggal edukasi, tinggal kasih arahan, pengkondisian segala macam, serahkan kepada Allah, lalu kepada aku, insya Allah gitu. Udah nggak ada, mas tadi aku tuh udah capek ngurusin anak yang paling tua tuh, mas, masa hari ini dia kecebur lagi, ini udah ke 127 kali. Nah kayak gitu-gitu nggak usah diceritain, ini wajar lah anak kecil kecebur. Jadi udah pokoknya pulang tuh udah tenang, nyaman, istirahat untuk energi hari esok. Itu saya yang kayak begitu, itu mendapatkan pahala dari apa yang dilakukan suami. Itu pahalanya gede banget kan, gitu kan. Masih ingat kisah Ummu Sulaim, hadirin? Kan begitu. Gimana suami beliau itu tenang, tidur dulu dan seterusnya. Itu yang harus kita tanamkan.
Itu yang harus kita tanamkan, dan kita harus berusaha jadi wanita seperti itu. Allah Ta'ala bisa, jadi pahalanya besar, itu fisabilillah hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, orang tua beliau, guru-guru beliau, dan seluruh umat muslim. Terus juga mudah-mudahan Allah memberikan keselamatan, rahmat, dan berkah kepada Ustadz, keluarga, dan tim. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya, apakah ada prioritas orang-orang yang harus kita tolong, terutama dalam hal finansial? Misalnya kami sangat ingin mensupport Ustadz di lingkungan kami, namun di sisi lain anggota keluarga kami yang lain juga butuh support ekonomi juga. Lalu apakah kalau kami tidak menolong salah satunya dihukumi berdosa? Syukran wa jazakallahu khair Ustadz atas jawabannya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, kalau ada Ustadz di lingkungan kita, ini kan bahasa lingkungannya, dan Ustadz itu mengajarkan kebenaran, mengajarkan Al-Quranul Karim, sunnah Nabi SAW yang benar, dan itu diajarkan dengan konsep pemahaman para sahabat Nabi, para ulama, imam-imam kita, diantaranya imam yang 4 dan seterusnya. Jadi diajarkan dengan referensi literasi yang baik, menjelaskan misalnya keterangan Imam Syafi'i rahimahullah dan para ulama yang lain. Ini apalagi di lingkungannya, itu kalau bisa kita punya kehidupan dengan beliau, gitu, punya, bukan hanya ngaji sama beliau, punya kehidupan dengan beliau. Sebagaimana dikatakan Imam Ahmad, muridnya Imam Syafi'i, an-nasu bi syuyukhihim, manusia itu hidup dengan gurunya. Ini udah di lingkungan, mau cari apa lagi? Yang gurunya jauh dari lingkungannya, ulama suruh kita kejar gitu, kejar, walaupun jauh, kejar. Manusia itu hidup dengan guru. Ulama kita tuh mengatakan kita ini harus hidup dengan ilmu, dengan guru, dan dengan teman seperjuangan, teman yang punya visi misi yang sama, teman yang ingin masuk surga, teman yang ingin berbuat baik. Itu hidup. Kalau kita punya 3 unsur ini, itu baru kehidupan. Ilmu, guru, teman. Nah itu baru kehidupan. Teman yang tulus, yang ikhlas, bukan yang oportunis. Teman yang berjuang bareng untuk cari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Jadi kalau ada ustadz di lingkungan, itu bukan hanya support hadirin, itu harus hidup bareng beliau, menjadi bagian dari perjuangan guru kita. Harus jadi bagian. Rugi kita, pahalanya hilang nanti. Ini kesempatan besar. Itu hadirin Allah muliakan. Dan ustadz di lingkungan kita itu berarti kan punya 2 hak, hak ilmu dan hak tetangga hadirin. Hak tetangga itu poinnya. Wong orang kafir aja punya hak tetangga hadirin. Kita harus berbuat baik, karena itu tetangga, itu hak. Ini apalagi ustadz atau guru kita. Rugi kalau kita nggak maksimal, rugi kalau kita nggak menjadi bagian dari perjuangan dan kebersamaan. Dan yang rugi kita, guru kita mungkin jamaahnya banyak gitu loh, kita nggak memanfaatkan maksimal,
jamaah yang lain atau murid yang lain akan memaksimalkan peluang itu, kita yang dapat pahala. Dan susah loh, susah dapat kesempatan itu, susah. Ada guru atau ustadz di dekat rumah kita itu susah, maksimalkan. Terus yang berikutnya, hadirin Allah muliakan, tapi bukan berarti kita melupakan keluarga, tapi dibagi-bagilah gitu lah, dibagi-bagi. Kaidah usul fikih mengatakan apa? Al-jam'u awla mina tarjih in amkan. Menggabungkan dua dalil lebih diprioritaskan, didahulukan dibanding memilah-milih, mengambil satu dalil ini dan meninggalkan dalil yang lain. Walaupun kaidah ini dalam ilmu usul fikih berbicara tentang kaidah tarjih ya. Apa tuh tarjih? Nanti aja lah kita bahas masalah gitu-gituan. Tapi intinya kita ambil makna umumnya, gitu, wisdomnya kita ambil. Jadi menggabungkan dua amal soleh, dua dalil, itu kan lebih dikedepankan dibanding hanya ngambil satu dalil dan meninggalkan dalil yang lain. Membantu keluarga ada dalilnya, amal soleh. Menjadi bagian dari perjuangan guru kita, ustadz kita, itu juga ada dalilnya. Dan bahkan kan para ulama seperti Imam Nawawi dan lain mengatakan ustadz atau guru itu kan orang tua ruh, sebagaimana ayah ibu kita orang tua nasab. Jadi ustadz dan guru kita tuh orang tua ruh, orang tua bagi roh kita. Karena kalau nggak ada guru, nggak ada ustadz, nggak ada ahli ilmu, mati roh kita, hadirin. Jadi bukan hanya sekedar aku udah bantu itu guru aku, bukan begitu. Kita ini menjadi bagian, bukan merasa berjasa. Dan sikapi beliau-beliau itu sebagai orang tua roh kita, orang tua. Orang tua itu harus kita perhatiin, harus kita jaga, gitu loh. Harus kita urus, gitu hadirin. Kata Imam Ahmad, فَإِذَا ذَهَبَ شُيُوخ فَأَيُّ الْعَيْشُ. Kalau guru kalian meninggal atau pergi, lalu kalian mau hidup bagaimana? Gitu. Kalau guru kalian meninggal atau pergi, gimana kalian hidup? Kata Imam Ahmad, gimana kalian hidup? Mumpung masih ada, mumpung Allah kasih umur buat guru kita, dan mumpung kita dekat sama beliau, kejar hadirin. Oh itu mahal hadirin, itu bisa satu lingkungan dengan ustadz itu guru yang benar-benar ngajak orang kepada kebaikan. Manfaatkan baik-baik lah, jangan sampai kita kufur nikmat, jangan sampai. Dan kalau orang tuh kufur nikmat, diadab sama Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, aku akan tambah nikmatku. Kalau kalian kufur nikmat, azabku sangat pedih. Wallahu ta'ala bishawab. Ya, jadi bantu dua-dua, bantu dan menjadi bagian dari perjuangan. Jadi saya nggak pakai kata-kata bantu, tapi usahakan kita jadi bagian dari perjuangan guru dan ustadz kita tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz dan keluarga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu juga kepada Imam Nawawi dan keluarganya yang dengan karyanya Riyadhus Shalihin telah memberikan kita ilmu syariat hingga saat kini masih kita pelajari. Amin amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal alamin. Apakah Afwan berkaitan dengan materi yang sekarang ini, saya ingin bertanya bagaimana kalau seseorang yang ditugaskan oleh perusahaan atau negara keluar kota yang jauh dan lama,
Apakah dapat juga diterapkan? Syukran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, makasih. Iya, bisa kita bantu. Cuman sekali lagi, semua kan tergantung apa misi orang tersebut ketika jauh dari keluarga gitu loh. Apa misi atau apa yang dia lakukan atau apa alasan dia jauh dulu. Kalau tujuannya ibadah, berjuang di jalan Allah, lalu bantu orang, support orang, dakwah masuk ke pelosok misalnya, atau mengedukasi masyarakat, atau ngebantu orang-orang yang susah di sebuah tempat, mungkin buat sumur di daerah yang kesulitan air, jelas pahalanya berbeda dengan orang yang melakukan amal soleh dalam skup yang lebih kecil. Sekali lagi kita nggak ngeremehin ya, tapi skup yang lebih kecil seperti menafkahi keluarga dan keluarga besar. Jadi semua dapat pahala, tapi tinggal skupnya beda-beda, dan itu menentukan kadar pahalanya. Dan Allah nggak akan zolimin, dan Allah nggak akan samakan yang besar dan yang kecil. Tapi jelas kalau memang harus demikian, apalagi kerja susah sekarang, terus dia punya keluarga, nggak apa-apa kita urusi semampu kita, gitu loh. Atau anak-anaknya, apalagi misalnya anak-anak dia sama anak-anak kita tuh misalnya satu sekolah atau satu les, pokoknya aku jemput ya tiap sore ya, gitu loh. Harus jemput, pulangin, kan bisa kayak gitu. Allah Ta'ala alam. Pokoknya pahala tuh banyak banget lah hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi dan keluarga beliau. Semoga Allah merahmati dan melindungi Ustadz, kru, dan kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya, bagaimana implementasi hadis Abu Sa'id Al-Khudri ini kepada orang-orang yang butuh bantuan tapi kurang taat kepada Allah, padahal kita masih termasuk padahal dia masih termasuk keluarga kita. Misal orang ini sakit COVID hingga tak ada yang mencari nafkah untuk anak-anak, istri dan anak-anak. Apa yang kita harapkan? Apakah kita hanya bisa membantu orang yang soleh saja? Jazakallahu khairan. Terima kasih atas pertanyaannya. Enggak hadirin, itu bantu. Nabi SAW itu ditanya tentang sedekah yang paling afdal. Lalu Nabi menjawab, di antara sedekah yang paling afdal itu ala dzi rahimin kasyih, kepada seseorang yang punya hubungan rahim, hubungan keluarga, saudara, dan kasyih, yang nggak baik, kalau bahasa kita tuh yang nggak baik, yang nggak soleh, yang nyebelin gitu loh, yang zolim. Itu salah satu sedekah terbaik. Kenapa? Karena itu menunjukkan keikhlasan. Karena ketika kita bantu dia, kemungkinan dia nggak akan balas budi buat kita, nggak akan membalas atau kasih kebaikan baik orang dia misalnya zolim gitu loh. Bahkan bisa jadi kita udah kasih diomongin sama dia, kita udah bantu dijelek-jelekin sama dia, digibahin sama dia. Nah, orang-orang kayak gitu kalau tetap kita bantu, kita kasih, itu menunjukkan atau itu indikator keikhlasan bagi kita, gitu. Jadi luar biasanya Islam itu, semuanya itu tuh ada pos-pos pahala gitu hadirin. Misalnya itu tadi, kalau kita bantu orang soleh, orang yang taat, kita dapat pahala ketaatannya. Misalnya kalau dengan itu dia bisa maksimal melakukan ketaatan. Tapi kalau kita bantu yang yang keluarga yang gak soleh, gak taat, kita mungkin nggak dapat apa-apa dari aktivitas dia. Aktivitas dia nggak jelas, buang-buang waktu, bahkan maksiat. Tapi kita bisa dapat dari pintu keikhlasan. Itu indikator keikhlasan. Terus yang berikutnya, dengan kita bantu mereka, semoga ini bentuk dakwah. Bentuk dakwah. Gitu loh. Orang yang lagi sakit, khususnya misalnya COVID, itu kan ego seseorang tuh akan turun hadirin. Keangkuhan seseorang yang punya keangkuhan, nggak semua ya, yang punya keangkuhan akan turun. Yang sombong tuh sombongnya akan turun drastis. Nah, itu kesempatan besar buat dakwah. Bantu hadirin.
niatkan karena Allah. Kita berharap pahala dakwah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Itu poin. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, pokoknya jangan lepaskan pintu dakwah ini ya, apalagi keluarga besar. Itu pintu dakwah dan dakwah besar pahalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas ilmu dan adabnya yang insya Allah selalu menjadi penyejuk hati dan penambah iman di awal hari. Jazakallahu khair atas doa dan adabnya dan husnudzonnya, tapi tidak, saya rasa saya tidak pantas karena yang disampaikan juga itu ilmu para ulama, modalnya cuman copy paste, itu aja mungkin ada kekhilafan, ada kekurangan dan seterusnya. Jadi kita berterima kasih dan bersyukur kepada ulama-ulama kita dan guru-guru kita. Jadi bukan yang berbicara, lalu berbicara masih sangat jauh dan gak pantas dapat kalimat seperti ini, tapi jazakallahu khair atas husnudzonnya, baik sangkanya dan adabnya. Semoga Allah berikan rahmat kepada Imam Nawawi rahimahullah, keluarga, guru, dan semua orang yang beliau cintai. Amin ya rabbal alamin. Semoga Ustadz, keluarga, dan tim serta seluruh umat Islam selalu mendapatkan rahmat dalam penjaga dan kasih sayang Allah. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang bertanya. Ustadz izin bertanya, apakah seseorang harus melakukan 4 hal yang dikecualikan dalam surat Al-Asr agar tidak rugi? Bagaimana bila hanya melakukan Bagaimana bila hanya melakukan hanya 1, 2, atau 3 saja? Contoh, hanya beriman, beramal saleh, namun tidak menasihati dalam kebaikan dan kesabaran. Mohon pencerahannya, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz. Terima kasih atas pertanyaannya. Jawabannya, kita baru lepas dari kerugian kalau ngamalin 4 hal tersebut. 4 hal tersebut. Karena itu tadi yang disebutkan Allah itu 4. Terus kita kan udah jelaskan keterangan Al-Imam As-Sa'di rahimahullah tentang surat ini, bahwa yang pertama, kedua itu berbuat baik dan menjaga diri sendiri. Adapun yang ketiga dan keempat, tawasau bil haq wa tawasau bis sabar, itu untuk orang lain. Jadi kita tuh nggak akan terbebas dari kerugian sampai hidup kita itu diisi dengan hal yang bermanfaat buat diri sendiri dan bermanfaat buat orang lain. Itu produktifnya Islam itu, hadirin. Nah, dan namun semua sesuai dengan porsinya. Kan kita nggak harus buat tablik akbar untuk mengamalkan tawassul bil haq wa tawassul bis sabr. Kita bisa menggunakan lingkungan terkecil kita. Kita bisa kasih nasihat kepada istri kita, atau bisa memberikan masukan kepada suami dengan cara yang tepat, gitu loh. Sebagaimana seseorang bicara kepada pemimpinnya, penting kasih masukan, gitu loh. Kita bisa saling jadi kasih saling nasihat dengan antara suami istri, kasih nasihat ke anak, gitu loh. Bisa insya Allah, dan bukan hal yang berat gitu, enggak. Adapun kalau kita nggak mengerjakan, maka kita rugi. Tapi tinggal kerugian kan beda-beda. Orang kan kalau rugi beda-beda. Ada yang ruginya 100 juta, ada yang ruginya 200 juta, ada yang ruginya 1 M. Dan begitu juga. Yang hanya mengamalkan 3 dengan yang hanya mengamalkan 2, sama-sama rugi, tapi ruginya beda-beda. Wallahu ta'ala bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apabila kita memiliki saudara sekaligus tetangga, tetapi setiap hari mereka membutuhkan bantuan dari kami, baik dari segi makanan sehari-hari ataupun hal yang lain, padahal suami atau kepala keluarga tersebut dihitung masih mampu. Bagaimana sikap kita kepada tetangga sekaligus saudara tersebut, Ustaz? Terima kasih. Yang pertama,
kalau butuh bantuan hendaknya kita bantu. Tapi kalau ini jadi sebuah habits yang buruk, kebiasaan yang buruk, berpangku tangan, ngandelin orang lain, dan kalau kita bantu akan terus mengkristal dan gak bagus buat mereka, ada baiknya kita arahkan atau kita bantu dengan cara yang lain. Kita bantu bukan dengan cara membuat mereka semakin bergantung sama makhluk, tapi mungkin ajarkan skill jadi mereka bisa kuat. Atau misalnya pas mereka minta kita nggak kasih, tapi pas mereka nggak minta kita kasih gitu. Dan gini loh hadir, manusia kan punya insting punya insting bertahan hidup tuh yang kuat gitu loh. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami tuh telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik ciptaan. Kucing aja hadirin, selama kita nggak sekep tuh kucing kita yang suka di rumah kita misalnya, bebas aja dia, nggak perlu lapor Pak RT kalau segala macam. Ini bebas. Itu kalau kita nggak kasih makan, kira-kira dia mati kelaparan nggak? Enggak, dia cari yang lain. Itu kucing, apalagi manusia. Jadi nanti dia gimana? Loh, manusia tuh dikasih kemampuan untuk bertahan hidup tuh yang luar biasa. Kan begitu. Kita kelaparan nih hadirin, kelaparan. Di meja makan nggak ada, di kulkas nggak ada, di mana-mana nggak ada dalam rumah, gitulah. Jadi meja makan nggak ada, kulkas nggak ada, lihat oven nggak ada, magic jar kosong, semua nggak ada, rak sepatu nggak ada juga, nggak ada apa-apa. Terus handphone mati segala macam. Kira-kira kita akan bertahan di rumah itu atau kita keluar dari tukang nasi goreng kek, martabak kek, Indomie kek? Kan kita akan keluar, walaupun tuh jam 1 malam. Kita cari yang 24 jam. Kan udah lapar, udah ngelilit lapar, kita akan keluar. Jadi itu jangan jadi. Nanti gimana nih? Dia akan, kalau kita nggak kasih, dia akan berjuang. Tapi baik-baik. Nanti kalau dia ini lagi, baru kasih lagi. Jadi jangan bantuan kita justru kontraproduktif dan merusak mental orang, itu poinnya. Tapi kita tetap support dia. Kalau dia mampu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi dan seluruh keluarganya, dan juga Ustadz, keluarga, dan tim kajian Riyadhus Shalihin, dan juga umat muslim dimanapun berada. Izin bertanya Pak Ustadz, adakah batas minimum berapa yang kita berikan jika ingin ikut serta dalam berjihad untuk serta dalam ladang pahala untuk guru-guru kita? Karena takutnya jumlah tersebut terlalu sedikit dan tidak pantas untuk guru kita. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Hadirin Allah muliakan, menjadi bagian dari perjuangan guru-guru kita atau ustadz-ustadz kita itu sesuai dengan kemampuan kita. Kalau terlalu sedikit dan tidak pantas, mau sebanyak apapun terlalu sedikit dan tidak pantas. Sebanyak apapun, kita mau kasih berapa? 1 miliar, itu terlalu sedikit dan tidak pantas. Oh kurang ya, 2M itu terlalu sedikit dan tidak pantas. Saya mau menjadi bagian 5 miliar itu terlalu sedikit dan tidak pantas. 10M terlalu sedikit, tidak pantas. Ini guru-guru kita jamaah, itu kasih 1 hadis aja, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kasih 1 hadis, ngajarin kita 1 ayat, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jangankan 10M hadirin, kita kasih dunia aja, itu aja nggak pantas. Karena guru-guru kita kasih jalan menuju akhirat. Jadi guru-guru kita kasih jalan menuju akhirat, terus kita mau bantu dengan kasih dunia.
kan nggak cukup, terlalu sedikit. Kalau bicara ini nggak terlalu sedikit. Dunia itu laukanati dunia ta'dilu indallah janaha ba'udah masaqat kafiran syurbatama. Kalau dunia itu senilai satu sayap nyamuk, mohon maaf, kalau dunia itu di sisi Allah senilai dengan salah satu sayap nyamuk, maka orang yang kufur itu Allah nggak akan berikan minum, gitu loh. Orang yang kafir itu Allah nggak akan kasih minum. Jadi kita mau kasih berapapun, kita mau menjadi bagian itu kita sama aja kasih salah satu sayap nyamuk dan di bawah, yang nggak cukup lah hadirin. Jadi jangan bicara nominal, tapi semampu kita. Walaupun cuma 1.000 gitu, 1.000, walaupun cuma 5.000, tapi bisa jadi kita datang ke guru kita yang udah didik kita, Pak Ustadz, ini uang saya sekarang ini cuma ada 5.000, saya nggak punya tabungan, nggak punya 5.000. Ini 5.000 saya kasih Pak Ustadz. Wow, itu luar biasa hadir. Gunakan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala atau untuk maslahat yang untuk menolong agama Allah. Itu. Jadi jangan bicara seberapa ya. Kalau bicara angka tuh semuanya mah sedikit hadirin. Untuk guru-guru kita itu yang udah kasih baik banget sama kita, nggak bisa kita balas. Jadi jangan pernah berpikir bisa balas jasa-jasa mereka, dan jangan berpikir bahwa angka itu bisa menunjukkan kepantasan. Nggak bisa, gitu lah. Kan katanya man sona ilaikum ma'rufan fakafi'uh, barang siapa yang berbuat baik maka balaslah. Mukafa itu balas yang setimpal. Jadi kalau guru kita ngajarin kita iman, la ilaha, yang setimpal itu kita ngajarin beliau iman juga. Bisa antum ngajarin guru-guru antum iman? Kan susah. Di antara ulama tuh apa? Di antaranya Abu Hanifah, kalau ngasih itu senilai 40 juta. Kalau kurs sekarang 40 juta, itu ngasih 40 juta, minta maafnya banyak banget. Para ulama gitu, mohon maaf ya, kita baru punya segini, nggak bisa ngebales jasa-jasa antum, makasih banyak, jazakallahu khairan, gitu. Nggak merasa berjasa. Satu ayat aja lebih baik daripada dunia seisinya. Imam Nawawi ini udah kasih kita berapa hadis, itu satu hadis aja lebih baik kepada dunia dan seisinya. Dan itu untuk kebaikan kita sendiri, menjadi bagian dari perjuangan beliau-beliau tersebut. Itu kan membuat kita dapat pahala beliau-beliau tersebut. Rugi gitu lah. Jadi nggak usah takut jumlahnya terlalu sedikit dan tidak pantas, gitu lah. Itu hal yang perlu kita camkan. Kita juga guru-guru kita itu yang ikhlas tulus nggak pernah ngelihat nominal hadirin. Kita juga ketika mereka dikasih amanah tersebut, mereka nggak gunakan untuk memperkaya diri mereka sendiri, nggak digunakan untuk memewahkan gaya hidup mereka sendiri. Mereka gunakan untuk mereka kasih orang lagi, cari maslahat, bantu, atau untuk perjuangan, atau untuk support, untuk menyebarkan ilmu, mendakwakan ilmu, kan gitu hadirin. Makanya kan kalau kita mau menjadi bagian, ya selektif. Nah kalau kita ketemu sosok-sosok kayak gitu kan aman kita, gitu lah. Itu yang perlu kita camkan bersama. Jadi kalau jumlahnya terlalu sedikit dan tidak pantas, emang nggak ada angka yang pantas hadirin, nggak ada angka yang banyak, gitu loh, nggak ada sama sekali. Itu yang perlu kita tanamkan bersama-sama, karena itu bukan tentang angka, tentang ketulusan, tentang menjadi bagian, dan tentang kebersamaan, gitu. Walaupun 100 rupiah, walaupun 500, walaupun 1000, gitu lah. Walaupun 1000, gitu lah.
Dan kan dalam hadits kan bisa jadi yang sedikit itu lebih berat di sisi Allah dibanding yang banyak kalau tulus gitu. Itu tadi ada orang tuh ngasih orang gitu loh, itu 5.000, tapi itu satu-satunya uang yang dia punya 5.000. Ada orang kasih 1 miliar, tapi 1 miliar itu cuman 1% dari fulusnya. Ya beda lah antara pahala 5.000 dan 1 miliar. 5.000 itu 100%. Atau saya cuma punya 7.000 nih, 5.000 buat Anda ya. Bayangkan 7.000, 5.000-nya buat kita. Sama orang yang punya 100 M, 1 M-nya disumbangin. Beda lah ya, jangan lihat angka, beda, itu ketulusannya beda. Allah ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi dan keluarga beliau. Semoga Allah merahmati, melindungi Ustadz, guru, dan kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya, apakah hadits Zaid bin Khalid yang dijelaskan ini termasuk mensupport orang yang mau belajar ilmu selain ilmu agama? Selain itu, apakah kita akan dapat pahala jika kita membantu orang yang kurang soleh untuk misalnya mendapatkan pekerjaan karena dia mumpuni di bidang tersebut, dengan kita berharap kepada Allah kalau dia urusan ekonominya beres, dia akan tergugah untuk kembali kepada Allah. Jazakallahu khairan. Makasih banyak pertanyaan. Yang pertama saya jawab dulu. Kembali kepada Allah itu nggak ada kaitannya dengan urusan ekonominya beres. Nggak arahnya nggak ke arah sana. Betapa banyak urusan ekonominya jauh lebih besar dari kata beres, nggak balik ke Allah tuh. Kembali kepada Allah itu hidayah taufik, lalu hidayah irsyad. Kita dakwahi, kita sentuh hatinya, kita kasih perhatian gitu. Makanya saran saya, bantu, bukan agar ekonominya beres lalu dia balik, enggak. Yang ada juga banyak orang semakin bagus ekonominya lupa sama Allah. Tapi kita bantu, menunjukkan kita perhatian. Terus jangan dibantu diemin aja. Orang tuh kan kalau udah dibantu apalagi pekerjaan kan merasa hutang budi. Nah, gunakan itu untuk kebaikan. Gitu, ajak dia ngaji. Terus kasih perhatian, bantu. Jadi dia, iya. Jadi kalau kita ajak kajian, yuk, nggak bisa nolak dia. Awalnya mungkin karena nggak enak, tapi begitu terus disampaikan ilmu, insya Allah dia dapat hidayah, bismillah. Terus apakah juga mensupport orang yang belajar ilmu selain ilmu agama? Ya. Dengan keutamaan yang berbeda-beda tentu saja. Ya bedalah belajar Al-Quran dan Sunnah dengan belajar yang lain, pahalanya jelas beda. Tapi apakah mereka menjadi bagian dalam hadis ini? Ya, bismillah. Dengan syarat ilmu itu bermanfaat nantinya untuk umat, untuk maslahat, bukan sebatas memperkaya diri sendiri lalu punya gaya hidup mewah, bukan, tapi bermanfaat buat umat. Makanya iman orang-orang tersebut itu harus dipupuk juga gitu loh. Kalau bisa jangan hanya support belajar secara teknisnya aja, ajak mereka ngaji, ajak mereka belajar gitu loh. Jadi kita buka beasiswa, tapi dengan syarat baca Quran, dengan syarat ikut kajian, dengan syarat gitu. Jadi nanti ilmunya bermanfaat dan mereka memberikan sumbangsih karya mereka untuk umat, bukan hanya untuk diri sendiri. Dan itu pahalanya besar. Khairun ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Sebaik-baik atau orang yang paling Allah cintai itu diantaranya adalah orang yang paling bermanfaat buat manusia. Itu salah satu yang paling Allah cintai. Jadi ini bukan hanya untuk ilmu agama aja, ilmu dunia juga, tapi tentu saja kadar pahalanya beda. Tapi kalau ilmu dunia itu digunakan untuk kebaikan, maslahat, kan faedah. Gini aja hadirin, ini kondisi pandemi, alhamdulillah Allah kasih taufik, kita justru bisa ngaji tiap hari, kita bisa ketemu Riyadhus Shalihin,
Emangnya kita live tiap hari ini, tiap pagi ini dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala ini, emang nggak ada support system dari ilmu dunia? Kan nggak bisa. Ini kan banyak sekali yang menjadi bagian dari kan ilmu-ilmu dunia, gitu lah. Kalau teman-teman kita, tim kita atau kru kita nggak menjadi bagian dari ini, ya kajian Riyadhus Shalihin nggak jalan, hadirin. Setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya manfaat sekali ilmu dunia itu kalau digunakan dengan benar. Dan insya Allah dapat pahalanya. Lalu itu tadi, dan mereka itu ketika jadi itu jangan mikirin diri mereka sendiri, nggak boleh. Mereka harus berpikir apa saham saya dalam dakwah, apa saham saya dalam ilmu, apa saham saya untuk memberikan hidayah kepada masyarakat. Seharusnya menjadi bagian, dan udah jangan hitung-hitungan. Allah udah kasih kita skill, udah kasih kita kemampuan, dan ini pahala kita. Ini pahala kita. Dan berkah nanti hidup kita di dunia maupun di akhirat. Karena kita punya ilmu yang bermanfaat buat banyak orang. Ini bisa disampaikan. Jadi kalau kita bisa bantu hadirin. Jadi bagian dari mereka. Kan al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dhum ba'dha. Mu'min yang satu dengan mu'min yang lain ibarat satu bangunan. Saling mensupport satu dengan bangunan itu nggak mungkin isinya pasir semua. Itu istana pantai, hadirin, istana pasir. Itu yang perlu kita camkan baik-baik. Jadi harus ada pasir, harus ada batako, harus ada batu kali, harus ada air. Nah, kita bersinergi, itu maksudnya. Gitu. Dengan mencari ridho Allah, wajah Allah, dan tidak hitung-hitungan. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya rasa cukup. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanaka wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.